pemain Arab Saudi main bola tuh yang sportif, cari gol, create chances, bertahan gitu main bola. Bukan cari-cari VAR buat lu bikin kena penalti. Haram men. Lu mending cari pahala deh kalau nggak bisa main bola. Kalah 2-0 kan lu. Indonesia 2, Arab Saudi 0. Wow. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini menang 2-0. Oke. Wow, bravo. Penampilan penuh semangat, disiplin, dan jelas ego Sintayong dikesampingkan. Dia lebih mementingkan masukan-masukan dari pemain, masukan-masukan dari pandit. Mungkin dia dengar, atau mungkin stafnya dengar, dan akhirnya ya Sintayong merubah sedikit strategi yang ada di lini depan. Oke. Kita bermain dengan tetap 3-4-3 pada dasarnya. Tetapi ternyata posisi dari Ragnar dan Strike ini nggak selalu terpaku di sayap. Mereka menjadi dua striker yang saling berdekatan jaraknya ya. Dan Marcelino Ferdinand yang diplot sebagai sayap kanan ternyata itu hanya tipuan. Marcelino Ferdinand dijadikan pemain nomor 10, free roll, tapi dia bermain dengan agresivitas dan juga kedisiplinan, dan juga brilian pokoknya men. Marcelino hari ini brilian. Dia cetak brace 2 gol. Golnya gak ada yang jelek. Ya, skema prosesnya counter semuanya. Ya, lu lihat sendiri highlightsnya gimana tendangan pelengkung dari Marcelino Ferdinand tidak bisa dijangkau, bahkan cuman dilihat aja ya oleh kipernya Arab Saudi. Dan gol kedua kerja keras dari Marcelino, Verdong, dan juga Ragnar ya, yang memecah konsentrasi dari lawan. Dan tiba-tiba Marcelino bisa menciptakan gol dengan chip yang indah. Terlepas dari hal itu, kita juga diganjar dengan naik ya, dari peringkat 6 buncit kita naik ke peringkat 3. Bahkan kita di atas Arab Saudi. Goal difference sama, tapi head to head kita menang ya. Di kandang Arab kita 1-1, di GBK 2-0. Mantap. Peringkat 3 men. Yang belum main Australia peringkat 2, 6 poin juga. Dan juga Bahrain yang akhirnya jadi juru kunci untuk sementara ini dengan 5 poin. Ya, kita berharap Bahrain tidak memetik poin penuh ya. Atau kalau bisa Bahrain Australia imbang, itu akan jadi skenario yang gila dan bisa membangkitkan semangat, harapan dari semua tim ya, tidak hanya Indonesia, untuk bisa mencuri posisi 2 ya. Posisi 2 ini sangat viable apabila Australia gagal menaklukkan Bahrain di kandangnya Bahrain. Tapi kalau Bahrain menang, waduh, kita rebutan peringkat 3-4 itu bisa-bisa Indonesia, Australia, dan Arab. Ini ngeri men. Ngeri banget. Dan bahkan China ya bisa mengganggu Indonesia apabila kita meremehkan seperti di pertemuan pertama di Stadion King Tao. Ya, gue berharap hal ini menjadi landasan dari Sintayong apabila bertemu dengan tim yang lebih superior. Walaupun Arab Saudi secara ball possession itu memang menang ya, sangat jauh dari Indonesia, tetapi create chancesnya mereka hanya di long ball dan juga shooting dari jarak jauh. Tidak ada kombinasi di kotak penalti Indonesia, sehingga ketika Arab Saudi menyerang saya tidak deg-degan sama sekali ya, lu harus akui.
gue nggak deg-degan dan gue nggak ngerasa Arab Saudi ini bisa mencetak gol dari tendangan. Kalau dari heading mungkin, walaupun di menit akhir Arab Saudi menciptakan tendangan geledek yang berhasil ditepis oleh Maarten Vincent Pas dengan jari-jarinya yang lentik itu membelokkan sedikit arah bola sehingga membentur tiang gawang. Selamatlah Indonesia, oke? Selamat men. Saya kira perubahan formasi di depan ya dengan Trisula, Ragnar Stroik dan juga Marcelino Ferdinand ini memberikan nuansa serangan yang sangat bervariatif. Kita nggak bisa pungkiri hal itu. Marcelino ada di kiri, di kanan, di tengah. Ini nggak jelas posisinya, dia free roll. Staminanya luar biasa walaupun akhirnya dia menderita kram ya. Dan ya lu bermain dengan high intensity di atas 60 menit itu jelas berbahaya ya. Karena Marcelino ini hampir seperti campuran ya antara pemain gelandang bertahan dan juga gelandang serang, dan itu sudah selayaknya dihindari ya untuk pertandingan penting supaya kita tidak kehilangan pemain-pemain kunci ketika untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Catatan kedisiplinan juga perlu diantisipasi oleh Shin Tae-yong, terutama untuk Justin Hubner. Justin Hubner ini bermasalah men dengan temperamennya. Gila. Dia itu back, tiba-tiba dia menghalau pemain tengah yang lagi ngambil free kick, ditendang padahal dia udah kena kartu kuning ya. Ini ini anger management issue ya bagi Justin Hubner, dan dia absen 2 pertandingan sepertinya lawan Australia dan juga Bahrain. Ini jelas kehilangan besar. Tetapi semoga Miss Hilgers, Kevin Dix bisa mengisi lubang yang ditinggalkan oleh Justin Hubner. Ya. Kemudian kita juga tidak bisa melihat Ragnar Oratmangun karena dia terkena akumulasi kartu kuning sehingga melawan Australia dia akan absen. Di sini stok striker kita masih ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka ya, yang bisa menemani Rafael Stroik di depan. Kita lihat atau kita harus panggil lagi Malik Rizaldi ya, apapun itu skuad yang terbaik lah yang berhak tampil. Elino Reinders akhirnya ada di bench dan mungkin Shin Tae-yong memiliki preferensi ya, karena Reinders ini kan kecil ya. Kalau dia ditaruh di posisinya Sandy Walsh ini selalu duel heading itu bisa memberikan perlawanan, dan gue nggak yakin Elino Reinders ketika ditaruh di posisi itu bisa berbuat hal yang sama secara defense ya seperti Sandy Walsh. Namun menarik kita nantikan aksi Elino Reinders ketika melawan tim-tim lemah seperti China, harusnya kita hitung tim lemah, dan juga Bahrain. Saya harap dia dimainkan di pertandingan itu di bulan Maret. Oke, sementara itu dulu. Euforianya sangat luar biasa. Kita menang. Poin 6 ya, peringkat 3 sesuai dengan target ya. Kita ingin lolos ke ronde keempat ya. Tapi apabila Australia imbang dengan Bahrain, wow. Kita boleh bermimpi lagi mengincar peringkat kedua dan lolos otomatis di Piala Dunia 2026. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Arab Saudi kualat. Dia melakukan hal-hal yang licik, kena batunya ya, nggak halal. Lu cari pahala aja, nggak usah main bola. Saya Widya Sasongko undur diri. Ketemu lagi di video berikutnya. Salam sepak bola.